Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebinekaan. Hormat dari kami Ardian S Channel. Oke seluruh, ini adalah konten baru saya di channel Ardian S ya. Kali ini adalah kontennya, intinya adalah konten dagangan gitu ya. Saya berdagang unit mobil yang akan saya jual. Ini adalah unit pertama kondangan hashtag 1 ya. Ada CR-V 2.4 automatic tahun 2007. Seperti apa unitnya? Ingin tahu lebih lengkapnya? Jangan skip ataupun ini karena akan saya jelaskan secara detail apa yang ada di dalam mobil ini plus dan minusnya. Ini dia. Ya oke seluruh, itu tadi sekilas tentang unit yang akan saya jual. Ada CR-V 2.4 automatic tahun 2007 ya. Ini ya channel saya Ardian S. Nah, apa sih kekurangan yang ada di unit ini? Yang pertama yang bisa saya sebutkan adalah unit ini off pajak ya. Dari tahun 2020 bulan 10, sekarang sudah 2023 masuk bulan April, jadi sudah 3 kali ya, 3 tahun gitu ya. Untuk minus yang pertama itu. Untuk yang kedua yang bisa saya sebutkan, unit ini secara overall itu hanya repaint tipis ya, repaint tipis. Nanti kita akan buktikan dengan alat yang sudah saya bawa. Di sini ada paint scanner yang akan membuktikan seberapa tebal sih ketebalan cat yang ada pada unit ini. Oke, langsung aja. Ini dia. Oh ya, untuk minus yang ketiga yang bisa saya sebutkan, nah ini kontaknya ya. Kontaknya ini masih berfungsi seluruh, walaupun dia seperti ini ya. nggak jelas gitu ya, tapi masih berfungsi. Nih untuk membuka dan mengunci masih oke. Nanti tinggal diperbaiki sedikit saja sudah oke. Ya langsung aja kita cek untuk ketebalan cat pada unit ini ya. Kita menggunakan milimikron seperti yang biasa digunakan oleh inspektor. Kalau saya kan inspektor amatir gitu ya. Kita langsung cek bagian depan dulu yang biasa kena laka-laka untuk memastikannya. 0,27 ini hanya repaint saja ya bagian depan. Sama 0,28 juga. Lanjut 0,24 hanya repaint tipis, belum sampai dempul. 0,28 juga ya. Untuk fender depan langsung aja kita cek juga. 0,54 sudah ada dempul tapi tipis, masih 0,54. 0,31 masih tipis sekali ya, belum sampai dempul. Jadi kadang memang alat ini tidak begitu akurat. Nanti akan kita cek secara detail. 0,20 masih tipis juga seluruh. Kita cek bagian bawah. 0,18 hampir mendekati orisinil. Biasanya yang ada benturan-benturan gitu ya di sebelah samping. 0,26 juga repaint tipis saja. Sama. 0,17 sambil mendekati ori bagian bawah. 0,15 lebih tipis lagi seluruh. Jadi hanya repaint tipis saja ya, belum sampai dempul semua. 0,29 sama. 0,24 untuk fender belakang ya, fender belakang ini yang biasanya kegeprek gitu kan. Nah, tapi ini masih aman, masih tipis banget. 0,23. Di bagian-bagian 0,46 ada dempul tipis di sini. Nah, ini bagian belakang yang biasanya sering kesodok gitu dari belakang. Kita cek apakah dia ini, 0,18 sambil mendekati orisinil bagian belakang. 0,16 lur. Jadi alat ini tuh harus bener-bener nempel biar dia tahu ya, mendekati orisinil. Nah 0,19 indikasi untuk tabrak sepertinya hampir tidak mungkin karena hampir mendekati ori gitu ya. Kemudian di bagian fender belakang 0,13 ya, tipis banget, masih tipis-tipis semua. 0,35 masih tipis, belum sampai dempul juga.
0,24. Bagian bawah yang sering kesodok 0,16. Seperti yang saya katakan ya, seluruh ini hanya ripen tipis saja. 0,26. Bagian bawah juga 0,19, 0,23, dan yang terakhir adalah fender depan 0,37, 0,26 ya. Itu by data ya, by pen scanner. Jadi membuktikan bahwa unit ini memang belum ada insiden laka dari depan, belakang, samping. Semuanya masih belum, hanya repaint saja ya, saya katakan rip. Oke, untuk membuktikan selanjutnya tadi sudah kita cek by cam scanner, pen scanner maksudnya ya. Itu hanya repaint tipis saja dan hampir mendekati orisinil unit ini. Jadi masih sangat aman. Nah, kita akan cek lebih detail lagi melalui, sorry ada suara pesawat karena di dekat bandara ya seluruh. Kita akan cek sealer dan semuanya dari bullhead, kemudian ini semuanya tulang-tulang yang ada di unit ini apakah benar tidak ada tragedi. Kita cek dulu. Kita cek dari baut kap ya. Nah, ini sudah pernah dibuka, namun tadi hanya repaint saja ya. Ini masih kaleng semua. Kita coba cek sealernya. Nah, sealernya ini utuh ya seluruh, utuh nih. Sealer yang bawaan pabrik itu ditekan membekas, tapi dia tidak empuk dan tidak terlalu keras. Ini masih utuh semua sealernya. Sealer bisa dikatakan masih utuh semua, bahkan masih kelihatan ya. Oke, sealernya masih aman semua. Boleh dicek sendiri nanti. Nah, ini masih kaleng, hanya repaint saja. Kemudian untuk bagian tulang-tulang, apron bulatan masih utuh. Oke, bulat-bulat masih utuh ya seluruh ya. Nanti kalau ingin lebih detail mengecek kondisi unit bisa langsung datang saja. Kemudian untuk bagian, nah ini di sini juga bulatan masih utuh, menandakan belum pernah kegeprek gitu ya, belum pernah nabrak ataupun. Nah, di sini masih utuh semua. Karena ini tertutup dari atas, tertutup, jadi kita bisa cek di dalam sini. Ini masih utuh semua, belum ada ganti-ganti. Untuk kondisi, kita cek kondisi las titiknya masih ada ya, spot weldingnya masih oke, dan lingkaran pun masih utuh semua ya. Dari bagian depan, dari dalam radiator juga masih lurus. Dari bawah masih oke semua. Oke, tipis. Paling kalau repaint itu ya kelihatan seperti ini ya, tapi masih mulus. Ini repaintnya repaint baru. Nah, kita cek bagian samping. Nah, untuk baut-baut di sini pun masih ada dari pabrikannya ya, belum pernah dibongkar, masih utuh. Jadi kemungkinan indikasi tabrak samping pun juga tidak, karena masih utuh semua. Kita cek sealernya. Nah, sealernya masih utuh, masih bawaan pabrik semua ya seluruh. Sealer masih oke, masih utuh semua. Kita bisa cek apakah, nah ini spot welding atau las titiknya masih rapi sekali ya. Barang ini masih bagus sekali. Tadi sudah kita buktikan melalui pen scanner untuk membuktikan unit ini masih bagus. Nanti kalau mau cek silahkan, bisa dicek. Ini pun juga masih kaleng, masih utuh, belum pernah kebuka juga. Ini bagian belakangnya, bawaan pabrik ya. Sealernya juga masih utuh, ke atas sampai bawah, kaleng semua. Bagian pintu belakang masih utuh juga, masih utuh ya, masih kelihatan semua.
sama. Nah ini aja nih, untuk karetnya sudah jelek ya, sudah, nanti tinggal diganti saja. Namun yang terpenting adalah ini, pas titiknya masih ada semua ya seluruh. Tuh masih oke, masih utuh semua. Nih kelihatan kalau dari pabrik bawaan tuh bagus seperti ini ya. Tapi kalau sudah pernah kegeprek, dia pasti jelek, tidak rapi, melayat-melayat gitu ya. Nih, nah kan masih utuh, belum pernah dibongkar. Untuk bagian belakang, bagian fender masih mulus. Oke, kita cek bagian ini ya, yang agak ini udah agak kendor. Bukan kendor sih. Hanya, aduh, ini ada parcel lagi, belum tahu nih buat siapa ya, penonton yang beruntung gitu aja lah. Di sini seluruh membuktikan belum pernah dibuka juga, masih utuh, Kita cek laka biasa di sini ya, ini gampang di sini. Nah, nih kita bisa lihat last titik masih utuh semua. Silahkan ya kalau mau cek unitnya, nanti dikira saya tipu-tipu. Nih masih utuh semua seluruh ya, masih bagus, masih oke, mulus, lampu tidak ada pecah, aman. Nih sealernya juga utuh semuanya, sealer nih tuh semua, samping juga utuh. Oke ya, si aman semua. Duh, di kebon nih banyak nyamuk. Unit masih oke banget, ini masih mulus juga ini, karena lampunya cukup besar. Kalau dia ada retak pecah itu ya agak repot juga ya. Kita cek yang pintu sebelah kanan, langsung aja. Nah ini masih utuh semua ya seluruh, masih kelihatan ya. Spot welding yang ada di sini masih oke, masih kelihatan semua. Silahkan nanti cek sepuasnya, masih orisinil. Ini juga sama, belum pernah dibongkar, masih utuh, masih ada pabrikannya. Nih plus apa namanya, silen masih utuh semua, masih oke. Hanya kalau dari jauh mungkin sedikit kayak kelihatan ada lesung-lesung seperti ini. Nah, lesung bisa dilihat, tapi masih kelihatan utuh banget. Kemudian pintu depan kita buka juga. Nah ini masih utuh semua ya, indikasi tabrak-tabrak. Mungkin mempersingkat biar nggak begitu lama videonya. Ini masih utuh juga semua. Ini belum pernah dibongkar ya, yang bagian kanan depan juga belum pernah dibongkar. Nih masih ada juga palingnya gini lesung gini. Ini masih belum pernah dibongkar. Ini juga masih utuh ya pintu. Ini belum pernah dibuka. Si kaleng keren ini seluruh, pokoknya sealer aman semua. Wah, oh, sama sekalian biasanya kan bilang bekas banjir ini. Kalau ini karat biasa ya, bukan bekas banjir ya. Kita bisa lihat kalau bekas banjir tuh ini di soket ini, kalau dia ada kotoran lumpur gitu bisa mengindikasikan banjir. Tapi kalau ini bersih ya, karpetnya juga masih rapi, di kolong jok juga masih oke, belum ada indikasi banjir. Ini juga masih lumayan tebal tuh, masih ada tanda ini. Biasanya kalau bekas banjir ini udah rusak pasti. Oke, itu sekilas eksterior untuk unit ini ya. Ini ya maklum ya, kalau di bagian apa namanya mau dikit nih, tapi ini ya kayaknya baru dicat nih, masih bagus banget catnya. Itu ya seluruh untuk sekilas eksteriornya dan tulang-tulang yang ada di unit ini. Insya Allah unit ini masih bagus, belum pernah ada laka-laka ataupun luka yang berarti, hanya tipis, repaint tipis saja, belum sampai dempul. Bahkan
bagian besar ada yang masih mendekati orinya ya. Gitu. Oke seluruh, kita lanjutkan cek mesin unit ini. Oke, kita lanjut untuk cek mesin-mesin ya. Oke seluruh, biasanya nih saya kan inspektor amatir gitu ya, yang saya cek untuk mesin ini yang paling mudah mesin ini terawat atau tidak biasanya kita cek di bagian oli mesinnya ini ya. Nah ini masih bening tuh, ini masih bening. Nah, nggak ada kerak-kerak ya, masih bening. Biasanya kalau berlumpur, kerak-kerak begitu ya, itu yang indikasi mesin yang ini ya, tidak terawat, kekurangan oli dan lain sebagainya, dan bahaya gitu ya. Ini masih bersih. Kemudian untuk oli baru dapat masanya seluruh, belum saya apa-apain ini. Wah, ini olinya perlu diganti ya, tapi masih oke ya. Kalau saya dapat mobil biasanya setelah dapat, walaupun masih bagus, langsung saya ganti oli semuanya. Tapi kali ini saya jual apa adanya gitu ya. Oh ya, untuk unit yang saya dapat kali ini, saya jualnya secara cash aja ya seluruh ya, karena selain modal saya juga masih sedikit. Selain itu untuk menghindari ini juga ya, menghindari apa namanya, hutang piutang, biar nggak pusing gitu kan, daripada nagih-nagih nggak enak. Udah bayar cash aja. Saya akan kasih tahu kok harga belinya berapa, operasional saya keluarkan berapa, tinggal tambahin aja untuk labanya. Kemudian untuk air radiator, oh dia pakai coolant nih, masih keren ya. Nanti kita cek radiator ini bagus atau tidak, tapi sepertinya sih ini bagus ya. Untuk aki juga menggunakan JS. Biasanya kalau saya ingin lebih ini akan saya ganti. Apakah ada kebocoran ini hanya biasa-biasa aja, nggak ada, masih kelihatan kering-kering aja, aman ya, tidak ada sampai basah menetes begitu. Oke, untuk kondisi mesin saya rasa aman, tidak ada yang berarti. Nanti kita coba cek. Oh ya seluruh, untuk membuktikan benar mesin ini bagus atau tidak, nanti kita akan buka radiator. Ini mesin masih dingin ya, jadi jangan sekali-kali mencoba ini kalau mesin panas. Jadi mesin masih dingin, nanti akan saya nyalakan dan kita akan tahu nih pergerakan radiator ini. Jadi kita akan mengetahui apakah berfungsi dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita akan nyalakan mesinnya. Saya buka radiatornya. Kunci masih berfungsi. Kita nyalakan mesin. Oke, saya masuk di dalam mobil karena di luar berisik dan juga banyak nyamuk. Kita akan nyalakan. Nah, ini indikator masih nyala semua ya seluruh, masih aman, masih nyala semua. Dan lihat, begini cara mengecek apakah indikator ini benar-benar bagus ya. Ketika kita nyalakan mesinnya, nah dia matinya itu tadi tidak bersamaan ya seluruh ya. Jadi salah satu mati dulu, tapi kalau bersamaan itu indikasi ada yang dimainkan gitu, karena mungkin soketnya jadi satu atau gimana. Tapi kalau ini tadi masih normal, matinya gantian gitu ya. Aki sama apa tadi itu matinya gantian, semuanya udah mati. Oke, ini panas juga. AC juga masih berfungsi di sini. Nah, karena lumayan gerah juga seluruh. Oke, sambil menunggu mesin panas, nanti kita akan bisa tahu benar radiatornya bagus atau tidak. Kita tunggu sekitar 15 menit. Jadi langsung aja kita ulas bagian interiornya ya gitu. Untuk interiornya sendiri seperti ini ya kondisinya ya seluruh ya. Dari setir, oh masih keren. Gagal lah kalau si RV itu. Kemudian untuk kilometer sendiri sudah 158 ya. Ya, kalau sudah 158 wajar lah begini-begini ya. Sudah mulai kelihatan ini, tapi biasanya bisa sih kalau dicat gitu. Tapi ininya masih bagus kalau si RV mah. Tuh. Untuk ini spion ya, retract masih berfungsi dua-duanya. Oh, masih jalan dua-duanya. Kemudian
Untuk menggerakkan kaca, nah tuh masih berjalan juga. Namun yang sebelah kiri nggak tahu tuh, dari sana udah diganjel begitu ya, tapi kita coba. Sebenarnya masih berfungsi itu, masih kelihatan gerak. Cuman mungkin nanti coba kita lepas ya, belum saya lepas juga karena baru dapat juga unitnya. Masih aman. Kemudian window. Power window oke. Kanan oke, kiri oke. Coba yang belakang. Oh, belakang juga oke. Oh, ini nih minusnya nih. Ininya sudah jelek. Ya, tinggal diganti aja sih, itu murah. Yang belakang juga jalan oke semua. Untuk kondisi interior seperti ini ada head unit. Bisa nyala ya, bisa nyala. Bahkan kalau kita mundur, dia nyala sudah. Kalau kita mau mundur, nah ini dia. Ini kadang juga sensornya ini bunyi-bunyi nggak jelas nih kan. Bunyi nggak jelas. Ini juga masih nyala. Kadang kalau kita mundur nanti ada kamera belakangnya ya. Aman, ada kamera belakangnya. Namun ini touchscreen-nya agak nggak jelas gitulah. Bawaan ininya ya. Bisa dipencet tapi ya begitulah, mendingan dimatiin aja. Gitu. Oke, untuk interior AC dingin. Ini masih aman semua. Kaca juga bening ya. Nah, ini bisa buat naruh kacamata atau kunci-kunci cadangan gitu ya. Ada. Ini kaca juga bagus. Oke. Ini dua-duanya ada buat ngaca. Sebelah sini juga bisa buat kaca. Sorry. Ya, kita tutup. Masih rapi, masih oke. Oke. Di sini ada pocket banyak. Nah, ini. Kalau bekas banjir pasti di situ ada lumpur-lumpur, tapi ini masih aman. Bersih, karpet juga rapi. Keren sih nih hari ini bisa dibuka. Ya. Sudah captain seat. Luas banget. Sama ya di sebelah sini juga begini. Untuk interior seperti ini ya seluruh ya. Oh, ini lampunya mati ya. Ini lampunya mati, tapi gampang lah kalau cuma lampu aja. Bagian belakang juga oke. Nanti silahkan cek sendiri. Cuman menurut saya joknya ini udah warna-warna begini ya, jadi nanti bisa dibersihkan lagi, di-retrim ataupun dicat ulang juga nggak apa-apa sih. Ini kondisinya begini, aduh, retak gitu ya. Ya namanya juga tahun 2007 itu seluruh. Untuk atas oke sih, bersih sih. Begitu untuk interiornya. Oh ya, sekalian kita coba Matic ya. Jadi mengetahui Matic aman atau tidak itu dengan nanti kita coba. Kita kan baru manasin ini ya, radiator apakah benar-benar berfungsi dengan baik. Nanti kita cek lagi Maticnya. Ya mungkin sambil nunggu radiator yang masih kita tunggu sampai panas nanti ya. Kita mumpung mesin menyala, kita bisa cek kaki-kakinya nih sebagai inspektor amatir selama saya mencari unit tuh kayak gini ya. Nih mesin masih nyala, mesin suara rapi ya, nggak ada pincang-pincang, getar-getar nggak ada, suaranya juga enak. Tuh radiator masih saya buka seluruh, nggak saya tutup. Nanti tunggu sampai benar-benar mendidih, akan kita lihat lagi. Tapi kita sambil cek kaki-kaki terlebih dahulu. Nah ini minus yang selanjutnya adalah bannya semuanya ya, empat-empatnya, kanan kiri depan belakang sama semuanya udah botak. Ini botak karena ini keluaran tahun 2017 semua ya. Nih 2017 Minggu 29 tahun 2017. Tapi wuih, keren ini, peleknya keren, ininya Brembo. Oke, intinya PR-nya ini bannya empatnya harus diganti ya, gundul. Memang kalau mau dipakai juga nggak apa-apa sih kalau cuman sekilo 2 kilo gitu ya. Oke, kita cek untuk kaki-kakinya nih yang udah kelihatan tuh.
Long tirotnya udah rembes-rembes gitu ya. Long tirot udah rembes-rembes. Wah, kita masukkan dulu. Kita cek di sini kalau dia udah oblak banget. Ini yang tirotnya masih kencang ya, masih aman ya. Tapi long tirotnya ini, nah ini yang perlu diganti seluruh long tirot. Kemudian yang di dalam sana, yang di dalam itu, aduh kenapa gelap ya? Bentar. Nah kita lanjut lagi, tadi nyalain flash dulu ya seluruh. Nah ini kelihatan ya drip shaftnya ini udah rembes. Long tirotnya ada ini yang jadi PR. Kalau tirotnya masih aman, ini juga aman. Itu kok drip shaft ini maksudnya reken ya, rekennya rebes. Kemudian yang depan itu drip shaftnya basah. Nah itu juga rembes ya, itu dari PR nya. Overall yang lainnya aman. Si Utu ini juga oke, nggak ada rembes-rembes ya. Oke ya seluruh untuk sebelah kanan. Masih sambil menunggu radiatornya benar-benar panas ya, kita cek ban yang sebelah kiri. Wah itu juga sama, long tirotnya juga udah rembes gitu ya seluruh ya. Mana nih? Dulu ini udah rembes. Ini untuk stabilizer masih oke, apakah oblak masih aman, masih kencang. Hanya long tirot atau rekennya ya yang PR tuh, PR nya tuh ini. Oh masih kencang ternyata, hanya rembes saja. Long tirot sama ya. Ban sebelah kiri juga sama, 2000 berapa nih? Oh ini malah 2015, kita gundul juga, velgnya keren ya. Lanjut kita ke belakang juga ban sama, gundul juga. Namun untuk sok kita cek dulu. Nah ini dia. Ini ada stabilizer aman, untuk shock juga aman. Bagian belakang ya, belakang kanan, belakang kanan. Shock juga aman. Nah tuh, oke ya, suara knalpot juga rata, ini masih bagus. Oke seluruh, kita masih menunggu radiator sampai benar-benar panas. Nanti dia akan turun dan akan sirkulasi itu ya. Oh ya, ini minusnya ngembun ya, untuk lampu yang sebelah sini ngembun. Sama lampu belakang untuk rem dia juga mati, yang lampu merahnya. Kalau lampu lainnya masih hidup semua, masih normal. Situ. Ya, di situ ada istri saya. Halo. Saya baru nikah sebulan, mau 2 bulan nih. Nah, wih, mantap. Makan dulu ya sambil nunggu mobilnya. Hmm. Terima kasih. Itu tadi start unitnya sambil kita tunggu radiator sampai panas. Sengaja saya buka, nggak saya tutup dari tadi. Oh ya, lupa tadi di bagian belakang sini ada parcel. Ini dia. Waduh, ban serep aman, bersih ya. Tidak ada lumpur-lumpur alias banjir-banjir, tidak ada, masih utuh semua tuh. Lempeng, tidak ada bekas tabrak. Aman ya, dongkrak ada, ban serep ada. Ya itu, aduh parcelnya jatuh lagi. Nah oke seluruh, nah ini udah mulai jalan ya fan-nya ya. Berarti radiator sudah mulai panas. Ini masih saya buka, belum saya tutup. Nah lihat, ada sirkulasi ya di dalam, berarti normal semua, mesinnya nggak ada masalah gitu ya. Intinya sih di situ seluruh. Kita tunggu sekitar 15-20 menit, kita akan tahu ya. Jadi kalau ngecek mobil seperti itu. Oli mesin aman, oli juga ini tinggal diganti aja semuanya. Overall oke. Itu tadi seluruh tentang unit ini. Oh ya,
Kita akan kita tutup ya karena sudah oke radiatornya, sirkulasinya juga sudah oke. Kita akan masuk lagi ke unitnya. Wih, dingin, mantap. Di luar gerah sekali. Nah, nih. Kaki-kaki juga bisa dicek dari setir ini. Ya, ada bunyi duk-duk. Nah, ini indikasi kaki-kaki tadi ya yang sudah saya perlihatkan bahwa di long T-rod atau rack end-nya itu tadi rembes ataupun perlu diganti. Jadi nanti kalau rack end atau long T-rodnya sudah diganti tapi masih belum sembuh juga, berarti bisa ke rack setirnya. Jadi urutannya begitu, long T-rod atau rack end diganti dulu. Kalau sudah tidak ada bunyi-bunyi, sudah enak, berarti sudah aman. Kalau masih ada bunyi-bunyi, mungkin di rack setirnya. Mungkin seperti itu ya sebagai inspektor amatir. Untuk maticnya seluruh, jadi pada intinya kalau matic itu seperti ini ya, tidak ada jeduk yang berarti. Nah, ketika dipindah R tidak ada jeduk ya, di N juga aman, tidak ada jeduk. Kita masuk ke D, nah juga aman, tidak ada jeduk. Nah, berarti maticnya normalnya, sensornya aja ini yang koplak. Oke, gitu ya seluruh. Oke seluruh, itu tadi yang sudah saya ulas terkait unit yang akan saya jual, si RV 2007 Automatic ya. Dan minus-minusnya yang pertama adalah pajaknya off dari tahun 2020 bulan 10. Jadi 2-3 kali ya tahun ini 2023. Yang kedua adalah tadi kuncinya ini hanya begini saja tapi masih berfungsi untuk membuka dan menutup, masih oke. Kemudian yang ketiga yang terlihat jelas adalah lampu di sini buram, mengembun. Kemudian yang keempat untuk overall body repaint tapi tipis, hampir mendekati ori. Itu kemudian yang jadi PR tadi kita sudah cek juga kaki-kaki kanan kiri untuk long T-rod atau rack end-nya ya perlu diganti. Kemudian drip shaft yang sebelah kanan itu juga sudah rembes. Untuk mesin aman semua, AC dingin overall oke. Kemudian ya itu tadi sudah saya utarakan semuanya ya seluruh ya. Seperti yang saya bilang, saya akan menjual unit di konten baru saya ini secara apa adanya. Saya belanja unit ini harga 90-an plus operasional, total 92 juta. Monggo silahkan yang mau beli unit ini tinggal tambahin laba untuk saya berapa. Nanti kalau harga cocok langsung saya lepas. Tentunya unit ini aman ya. Gitu. Kalau pengen lebih puas lagi silahkan cek langsung unitnya ke tempat saya ataupun nanti untuk nomor telepon saya cantumkan di deskripsi. Jadi gitu aja. Jangan lupa di Ardian ES Channel ya. Ini konten baru saya. Tolong disupport. Saya akan jelaskan apa adanya unit yang saya dapat, berapa modal saya, dan tentunya untuk pembelian hanya secara cash saja ya seluruh ya. Saya tidak melayani kredit untuk menghindari hutang piutang, dan juga karena modal saya hanya sedikit. Jadi kalau ada yang beli kredit, saya belanja lagi pakai uang abah. Gitu aja. Mungkin kalau ada salah tutur kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam kebinekaan. Hormat dari kami Ardian ES Channel. Ini ya.